Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat renungkan firman Tuhan kembali. Yosua mengajak kami untuk renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, terus menerus mempelajari, merenungkan. Dan kemarin kita mulai berbincang atau merenungkan tentang firman Tuhan itu memiliki tujuan. Ya, kemarin kita bahas hujan turun, salju turun, tujuannya supaya tumbuh-tumbuhan bertumbuh. Nah, firman Tuhan diberikan kepada kita seperti itu, supaya saudara dan saya akan bertumbuh secara rohani. Ya, kita kuat di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, percaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mari kita lebih lagi masuk di dalam firman Tuhan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang dapat mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin merenungkan dari Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-23. Ya, Yesaya 45 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Ini Tuhan yang berfirman. Jadi Tuhan telah bersumpah. Ya, sudah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ya, dari mulutku telah keluar kebenaran. Ya, firman Tuhan berkata, Allah berfirman, dari mulutku telah keluar kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa mengerti atau kita menerima kebenaran itu kalau kita tidak pernah masuk di dalam firman Tuhan? Karena kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Lebih gampang kita menerima perkataan manusia, sesama manusia, daripada perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan seringkali menurut manusia nggak masuk di akal. Padahal itu jauh lebih masuk di akal daripada perkataan manusia. Saya baca terus. Ya, dari mulutku telah keluar kebenaran, satu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ya, jadi firman Tuhan itu nggak berubah. Firman Tuhan itu tegas, tetap sampai selama-lamanya. Tidak dapat dirubah. Ya, kita berusaha dengan kepintaran manusia untuk mengubah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dapat diremehkan. Firman Tuhan juga tidak dapat diairi. Maksudnya saya apa? Ya, dipermudahkan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Sebagaimana kita berusaha, firman Tuhan tidak berubah. Dan dikatakan begini. Ya. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Wow, luar biasa bukan? Jadi firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menyelesaikan atau akan menghasilkan untuk apa itu dikirim. Nah, di sini kita lihat kenapa firman Tuhan diberikan. Ya, supaya semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ngapain? Memuji menyembah Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Ya, karena mereka akan disadarkan. Si manusia hari ini tidak sadar bahwa umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Tuhannya sendiri. Jadi sekali lagi kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan kalau kita mengenal Tuhan, kita akan berkata, ya, kita akan berkaget-kaget. Kita akan datang dengan satu pertanyaan, wow, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bukan dengan kita berdiri, bukan dengan kita bertepuk tangan, tetapi kita akan berlutut di hadapan Tuhan. Bagaimana umatnya mengalami
kemuliaan Tuhan pada saat Salomo mendedikasikan bait Allah. Begitulah kita akan terheran-heran dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Saya sedang pelajari tentang Esther, ya, tentang hakim-hakim, raja, ya, buku Samuel, itu semua saya sedang menyelidiki Ezra dalam tahun ini, ya, dan saya terheran-heran betapa dekat masa-masa itu semua. Ya, Esther menikah dengan Ahasveros, dan kita menemukan Darius, anaknya Ahasveros, ya, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Nah, Daniel itu dan Darius itu anaknya Ahasveros, jadi juga anaknya Esther. Wow, luar biasa kalau kita menyelidiki firman Tuhan. Betapa dekatnya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar tidak ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Ya, perjanjian baru, perjanjian lama itu mengikat seluruh firman Tuhan. Berapa sering kita menemukan nubuatan yang sudah terjadi di dalam perjanjian baru. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa berkata, oh aku perjanjian baru, oh aku perjanjian lama. Kita harus menjadi pengikut seluruh firman Tuhan. Ya, jadi sebagaimana dikatakan dalam ini, bahwa setiap lutut akan bertelut, ya, dan setiap lidah dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Akan setia, akan mengakui kesetiaannya, akan memperkatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, seringkali kita sampaikan tentang Tuhan tetap setia walaupun kita nggak setia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh percaya bila saudara, ya, benar-benar masuk menyelidiki seperti umat yang di Berea, ya, menyelidiki firman Tuhan, Anda pasti akan setia, semakin sungguh-sungguh, semakin mentaati firman-Nya. Karena Anda akan terheran-heran dengan kebenaran itu. Nah, saya ingin baca dua ayat di satu pasal, yaitu di dalam Filipi pasal yang kedua, perjanjian baru. Tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, Filipi 2. Ya, mari kita baca ayat yang ke-10, ya, dan 11. Dikatakan begini, supaya, ya, saya akan baca dari ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, itu Yesus. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, bagaimana mereka bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak pernah dengar, tidak pernah tahu, tidak pernah menyelidiki firman Tuhan, cuma dengar dari kata orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari, ya, kita semakin masuk di dalam firman Tuhan, semakin mempelajari firman Tuhan, semakin menyelidiki firman Tuhan untuk menemukan untuk apa firman itu diberikan. Dan saya percaya Anda pasti akan menemukan alasan yang sama. Ya, supaya Anda memuliakan Tuhan Yesus, Anda meninggikan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Tapi juga supaya Anda
tumbuh secara rohani. Benar-benar mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Itu hanya dapat kita menemukan di dalam firman Tuhan yang tidak akan habis-habis. Ya, firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya firman itu benar-benar akan tertanam. Jangan cuma in and out, masuk dan keluar, atau masuk dan keluar. Tapi benar-benar tertanam di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita maju terus. Masuk semakin hari, semakin masuk di dalam seluruh aspek firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami terus-menerus. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa supaya kami benar-benar membuka hati untuk menerima firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu akan membuat kami semakin memuji, memuliakan, meninggikan, mengakukan Engkau. Karena hanya Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita dapat datang kepada Bapa untuk sujud, menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Hari ini Bapa, hamba berdoa supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak hanya memikirkan Juru Selamat, tapi hari ini biar mereka semua disadarkan bahwa Engkau adalah Tuhan, pemimpin atas seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur muliakan Engkau. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau kita semakin masuk, kita akan haus untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk memuliakan Dia. Kita tidak pernah akan terlambat masuk dalam saat teduh. Ya, kita tidak pernah melewati waktunya saat teduh. Kita menyediakan waktu khusus untuk berfellowship dengan Tuhan. Dan kita terus melakukan itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua katakan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok, shalom.